Selamat datang di dunia pergibahan. Hai. Hai Gibi. Sebelum kita membahas topik ini, aku mau ngomong minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kembali ke nol dan kembali kita bergibah. Duh, puas banget gue ngomong. Jadi ketika lebaran begini kan lagi sempat fenomenal ya di hari pertama lebaran. Jadi semua tukang bakso itu habis jualannya, luar biasa ya. Tiba-tiba bakso viral di hari itu, di hari lebaran pertama. Kenapa? Jadi menurut sebuah artikel mengatakan bahwa ada tradisi selama lebaran yang dimiliki Indonesia, negara kita Indonesia, yaitu setelah kita makan opor ayam, lontong dan bla bla bla, pagi-paginya jam 12 siang orang-orang akan keluar rumah dan langsung memesan bakso. Aku nggak ngerti kenapa harus jam 12 siang dan dia baru memesan bakso di jam 12 siang. Kenapa nggak dari pagi aja dia bikin bakso daripada bikin opor ayam? Tapi aku juga nggak tahu sih, itu tradisi yang sudah ada dari beberapa tahun yang silam untuk lebaran di hari pertama. Nah, komentar dari mereka terkait fenomenal jualan bakso yang langsung hits, langsung habis selama lebaran di hari pertama gara-gara tradisi itu. Nah, ini komentarnya begini. Dari Kelana Rasa, banyaknya warga NKRI berburu bakso saat lebaran ini bukan sekadar bosan makan lontong opor, wong baru juga makan sekali, tapi menurut analisa saya lebih kepada sense of freedom jajan di siang hari. Masuk akal keinginan untuk jajan di siang hari, mungkin karena selama berpuasa kan nggak mungkin jajan di siang hari ya, jadi pas ketika oke, lebaran langsung jajan, ada bahkan bakso karena kan panas-panas dingin-dingin begini, panas-panas dingin-dingin. Kok beda ya? Maksud aku dingin-dingin karena cuaca mendung mau hujan, makan yang panas-panas gitu benar-benar. Ini menurut dari si Kelana Rasa. Jadi sense of jajan di siang hari itu makanya adalah tradisi jam 12 siang makan bakso. Nah, tapi gara-gara lebaran ini ada yang viral lagi nih perkara bakso. Bukan abang baksonya, tapi salah satu Crazy Rich di Bali. Ada Crazy Rich Surabaya, Crazy Rich Jakarta, sekarang ada Crazy Rich Bali. Namanya itu Maharani Kemala yang TikToknya ini. Nungguin ya. Nah, Anda bayangkan saudara-saudara, dia makan bakso di pinggir jalan pakai mangkok dari Hermes yang mahal, lebih mahal mangkoknya dibandingkan baksonya. Saudara-saudara, beda memang kalau Crazy Rich ya, baksonya aja pakai merek mahal. Apa komentar dari para Gibi terkait TikTok itu ya? Dari It's Me, apakah rasa baksonya jadi lebih enak setelah pakai mangkok mahal? Aku gak tahu, karena aku tidak punya mangkok Hermes. Karena mangkok di rumahku itu adalah mangkok dari Hadi Rinso. Yang putih itu loh, tahu kan kalian kan? Nah, itu mangkok kan andalan mamaku ya kan. Jadi aku nggak tahu rasa makan bakso kalau pakai mangkok mahal dengan mangkok yang dari Rinso itu apakah berbeda atau enggak. Nanti ya, It's Me, entah aku akan jawab ketika aku sudah kaya, atau nggak ada yang endorse, ada yang ngasih pakai mangkok Hermes ya. Lumayan. Tetap ya, kita ada selipan pengen endorse. Lanjut dari Sesi Nail 8. Jadi ingat film Jackie Chan, dia ngomong dalam filmnya orang kaya itu dibohongi dengan yang namanya brand, padahal fungsinya sama. Benar. Tapi gini, kalau menurut aku, kalau kita ada brand mahal, itu kan biasanya sudah diakui bahwa kualitasnya bagus gitu. Jadi mungkin bukan dibohongi, fungsi semua sama, tapi kan kualitas berbeda. Menurut aku sih, ya kalau buat para gibi-gibi yang tidak punya brand-brand mahal, ya mungkin harus nyoba dulu punya brand mahal, jadi biar tahu kualitas mana yang bagus sama yang jelek ya. Sok sombong, padahal ini si Ratu Giba nggak punya brand mahal. Sok-sok kayak punya brand mahal, nggak apa-apa, yang penting bacot dulu daripada
action ya. Namanya juga gibah, bacot dulu baru action. Lanjut dari Febria. Pas mangkok dipegang, tukang baksonya jatuhin, alamat tukang bakso jual ginjal. Kenapa nggak jual jantungnya sekalian? Ya iyalah, mangkok mahal begitu tiba-tiba jatuh, ginjal aja nggak cukup, say. Otak juga, jantung juga dijual, baru bisa ngebayar itu mangkok Herme itu. Cuman ya kalau misalnya sudah jatuh, kalau orang kaya kan harusnya apa sih tuh, butiran debu gitu, rempah-rempah, harusnya jangan minta ganti sama tukang bakso. Harusnya ya. Dari nggak, nama ID-nya agak-agak nggak sopan, nggak tahu ancik, ya kan. Mak gua aja beli Presto dari gua belum lahir sampai sekarang 17 tahun belum pernah dipakai, apalagi ini dimuseumkan sama emak gue. Kayaknya emak dia sama emak gue sama. Emak gue nih, kalau misalnya gua pulang lupa bawa Tupperware, aku tidak tahu namanya hubungan antara Tupperware sama emak-emak. Kalau gue pulang nih Ratu Giba ini pulang ke rumah, emak gue bukan nanya apa kabarmu nak, tapi gimana Tupperware mama, masih aman atau enggak, ya kan? Jadi apalagi kalau saya punya mangkok semahal itu, mama gue kalau tiba-tiba kenapa-napa, Ratu Gibah kayak udah selamat jalan kekasih. Ayo, coba pada komentar apakah pernah mengalami terkait emak dan Tupperware, menghilangkan Tupperware, pasti pernah dong semuanya ya kan? Oke, inilah topik yang kita bahas sekarang terkait dengan mangkok Herme, bakso, Tupperware. Gitulah, hubungannya apa? Terserahlah itu nanti judulnya seperti apa ya. Oke, Gibi jangan lupa di like, di share, di komen, di subscribe, serta disebar-sebarin ke orang-orang kalau pengen mendengar konten yang gak penting ini ya. Dan kalau misalnya kalian suka, tolong kasih tahu topik yang paling menarik yang bisa dibahas sama Ratu Gibah dunia pergibahan ini. Oke, sampai jumpa di topik berikutnya. Bye bye Gibi.